Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi fillah, Bapak Ibu, saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ibadah sholat yang kita dirikan 5 waktu sehari semalam merupakan mi'rajul mu'minin. Ibadah sholat itu sesungguhnya adalah perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ibadah sholat itu dia merasakan takarub ilallahi ta'ala. Dia merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan muraqabah, bahwa dirinya sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang mendirikan sholat itu sejatinya mereka akan berbuat yang terbaik, mengutamakan kejujuran dan keadilan meskipun tidak ada orang yang sedang melihat mereka. Betapa luar biasanya pengaruh ibadah sholat dalam kehidupan kita. Selain daripada bahwa sholat juga mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Fahsya wal mungkar. Fahsya adalah kejahatan yang tersimpan di hati kita. Mungkar adalah kejahatan kriminalitas. Maka sejatinya orang-orang yang sudah istiqomah mendirikan sholat dengan benar, mereka akan terhindar dari penyakit-penyakit hati di dalam diri mereka. Mereka tidak mau lagi dengki kepada orang lain. Mereka akan menghindari kesombongan, ketakaburan. Bahkan mereka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan kriminalitas seperti perzinahan, pencurian, dan sebagainya. Maka ibadah sholat yang kita dirikan merupakan jalan yang terindah bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu berkomunikasi kepada Allah, kita curhat kepada Allah, kita berdoa, bermunajah, menceritakan segala persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan sholat itu akan menjadi qurrata a'yun. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Telah dijadikan di dalam sholat itu penyejuk hati bagi kita semuanya. Akhi fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah sholat yang kita tegakkan tidak saja menjadikan kita orang soleh, tapi bagaimana ibadah sholat yang kita tegakkan meningkatkan status diri kita menjadi orang yang muslih, yaitu orang yang peduli kepada orang lain. Kita tidak saja menjadi orang yang baik secara pribadi, tapi kita ingin bagaimana kebaikan kita bisa dirasakan orang lain. Dan kita ingin mengajak orang lain juga dalam kebaikan. Salih akan lebih tinggi derajatnya ketika kita sampai kepada derajat muslih. Dan orang-orang yang sholat sejati itu sesungguhnya mereka diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki rasa kepedulian sosial. Mereka memiliki rasa kasih sayang, rasa kemanusiaan. Bukankah ketika sholat diawali dengan takbiratul ihram, itu menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi dan segala isinya sangat kecil di hadapan Allah. Dan bukankah ketika di akhir sholat kita akhiri dengan salam, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Itu mengajarkan betapa orang sholat adalah orang yang membawa kedamaian, membawa kebaikan, keselamatan bagi orang lain. Betapa indahnya hakikat ibadah sholat yang kita kerjakan. Kita dalam ibadah sholat diajarkan untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Kalau hari ini kita adalah al-ghani, orang yang kaya, Allah sayang dan titipkan harta kepada kita. Tapi saatnya bagaimana kita juga menjadi orang yang al-mughni. Kita memberi kekayaan kepada orang lain. Kita peduli, kita berbagi kepada orang lain. Nabi SAW pernah bersabda, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umrah. Bahwa orang yang bersedekah, Allah akan memanjangkan umur mereka, Allah akan menepis mereka dari segala bala dan mara bahaya. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Bersedekahlah kamu, kata Nabi, walaupun dengan separuh biji kurma, itu pun sudah menyelamatkan dirimu daripada api neraka. Wa illam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Jika engkau tidak memiliki sebutir kurma atau separuh dari kurma, maka kalau berbicara, berbicaralah yang baik-baik.
sampaikan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang santun, kata-kata yang menjadi obat yang menyembuhkan, jangan menjadi racun berbisa yang mematikan dan membinasakan orang lain. Qaulun ma'ruf shadaqah, perkataan yang baik pun adalah sedekah. Betapa indah dan luar biasanya ibadah sholat yang kita tegakkan 5 kali sehari semalam akan mengajarkan kita pribadi-pribadi beriman yang berakhlak mulia dan memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Alangkah indahnya selagi kita hidup, jadikan hati kita terpaut dengan masjid. Kita orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, dan ketika Allah berikan rezeki, kita bahkan mampu membangun masjid di dunia ini, supaya Allah bangunkan masjid, bangunan yang indah nanti pada kehidupan kita di sorga yang abadi dan penuh dengan kenikmatan. Mari kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah, karena pada saatnya nanti kita juga akan dihantarkan ke masjid, berada di depan imam untuk disolatkan. Alangkah indahnya ketika seperti yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Jadilah kita seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia selalu mendatangi panggilan-panggilan Allah. Suara azan adalah suara yang terindah baginya, sehingga mengusik hatinya untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi bertakwa yang selalu hidup bersama Allah dan selalu menjaga segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat, dan jadikanlah generasiku, anak, cucu dan keluargaku, mereka orang-orang yang selalu sujud di hadapan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.